Selamat siang, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak remaja, orang muda, dan seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-30. Disiarkan secara langsung dari Pusat Pastoral Samadhi, Keuskupan Agung Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo John Laba SVD. Intensi misa pada hari ini. Mohon rahmat Tuhan untuk proses pemulihan dari Lia yang sedang berobat di Singapura. Mohon ketentraman jiwa bagi arwah Anselmus Joko, Anastasia Tati, Antonius Andi Rinviantiono, Antonius Roy Sutoko, Ibu Elizabeth Wong Soarjo, Bapak Andreas Suprapto, Bapak Yohanes Sugianto, Petrus Kanisius Suparmo Gutomo, dan Bapak Yohanes Mulyadi Salim. Saudara, kini marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Hidup Cerah dari Madah Bakti nomor 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara, anak-anak, pemuda, dan remaja yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-30. Dan kita berjumpa dengan sosok Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia adalah satu-satunya penyelamat kita. Bacaan-bacaan liturgi kita pada hari ini akan membantu kita untuk semakin bertumbuh dalam iman karena Tuhan menyelamatkan kita. Apapun pergumulan kehidupan kita, Tuhan tetap hadir dan membawakan atau memberikan keselamatan kepada kita semua. Mari kita satukan semua ini dalam doa-doa kita bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Dan kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan memeriksa batin kita dan menyatakan tobat kita di hadirat-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita memuji Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami semua rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorelah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan, Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku wartakan karya agung-Mu
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat di situ adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku."
Yesus berhenti sejenak dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu kepadanya, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudara, kaum muda, anak-anak remaja yang saya kasih dalam Kristus, mengawali perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-30, saya mengingatkan bahwa Tuhan hadir dan menunjukkan dirinya kepada kita sebagai Dia yang sangat mengasihi kita, karena mau menyelamatkan kita, bahkan menganugerahkan sukacita yang besar untuk semua orang. Bacaan-bacaan liturgi yang kita dengar mengarahkan kita pada ajaran seperti ini. Tuhan hadir sebagai penyelamat, dan itu semua karena Ia mengasihi kita. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, kita mendengar bagaimana Tuhan itu begitu baik. Dia mengumpulkan orang-orang dari pelbagai juru untuk tinggal bersama Dia. Dari utara dan selatan Dia gabungkan mereka. Orang-orang tidak hanya yang sehat saja, tapi mereka yang sakit, mereka yang buta, yang lumpuh, perempuan yang sedang hamil dan mau melahirkan. Siapapun, Tuhan mengumpulkan mereka. Dan ini ada nada sukacita di sana. Kita bisa membayangkan orang-orang yang sakit, terutama dua yang dikatakan atau diceritakan dalam bacaan pertama, mereka yang buta. Betapa mereka itu mengalami kekerasan secara verbal yang luar biasa. Atau orang yang lumpuh. Berapa orang yang menertawakan orang-orang yang lumpuh? Itu kalau dengan mata manusiawi pasti kita akan berlaku seperti itu. Tapi ternyata berbeda dengan Tuhan. Tuhan mengumpulkan dan menyelamatkan. Itu semua karena cintanya. Apa yang kita dengar dalam bacaan pertama juga sejalan dengan kisah di dalam bacaan Injil. Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan bersama para murid-Nya dan juga banyak orang yang masuk dalam rombongannya. Dan dalam perjalanan melewati kota Yeriko. Kota Yeriko itu sebuah kota yang tua, yang punya budaya yang lama, dan banyak orang kalau mau pergi ke Yerusalem pasti melewati kota Yeriko itu. Dan ketika mereka melewati kota itu, dan di kota yang sama duduklah seorang anak laki-laki. Bartimeus artinya anak Timeus. Tidak diketahui nama aslinya seperti apa atau siapa. Hanya disebutkan itu anak Timeus. Kita bisa membayangkannya. Di dalam keluarga sendiri mungkin saja ada perasaan malu untuk memberitahu namanya, bahwa namanya adalah si A atau si B. Tapi hanya dikatakan itu anak dari Timeus. Kenapa dia? Karena diceritakan dia buta dan miskin.
Tapi apa yang terjadi ketika Yesus lewat di tempat itu? Dia bertanya, siapa yang sedang lewat? Oh, yang lewat itu adalah Yesus dari Nazaret. Lalu dia mulai menyapa Yesus. Yesus, putra Daud, kasihanilah aku. Mulai dengan pengenalan yang paling dasar. Yesus, putra Daud, kasihanilah aku. Kemudian dia menyerukan lagi, putra Daud, kasihanilah aku. Meskipun ada halangan, yaitu larangan dari orang-orang supaya diam, enggak perlu ganggu Yesus, tapi dia tetap bersuara. Dan Yesus lalu berhenti, memanggil dia, dan bertanya, apa yang Anda mau saya lakukan? Dan dia mengatakan, Rabuni, guruku, saya mau melihat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah. Dan saat itu juga dia melihat. Sebuah kisah yang juga sangat menarik perhatian kita. Anak Timeus, seorang yang miskin dan buta. Kita bisa membayangkan, sudah miskin, buta lagi. Waduh, betapa dia bergumul dengan kehidupannya. Bahkan tidak dikasih nama loh, hanya disebut anak Timeus. Coba dipikirkan itu. Dan semua orang sebelumnya menolak. Melarang dia, diam, jangan ganggu Yesus. Ada halangan besar di depan dia untuk bisa berjumpa dengan Yesus dan memohon kesembuhan. Tapi ketika Yesus memanggil dia, dan dia juga menanggapi dengan luar biasa. Dia tinggalkan jubahnya yang paling berharga di tubuhnya. Dia datang dan minta untuk disembuhkan. Sungguh sebuah sukacita ada di dalam hidup anak Timeus ini. Saudara-saudariku, bacaan-bacaan liturgi ini sangat indah. Apa yang bisa kita renungkan dan menjadi buah rohani bagi kita pada pekan biasa yang ke-30 ini? Yang pertama adalah, saya tertarik dengan sebuah kata yang ada dalam bacaan-bacaan kitab suci ini, yaitu kata sukacita. Kita semua hari ini dikuatkan oleh Tuhan untuk bersukacita. Orang selalu bertanya, apakah Anda bersukacita? Atau apakah ada sukacita dalam hidupmu? Banyak orang mengatakan, saya memiliki rasa sukacita itu. Puji Tuhan kalau ada rasa sukacita. Dan itu perlu disyukuri kalau sukacita itu sebagai sebuah anugerah. Kita bersukacita bukan tanpa alasan. Kita bersukacita karena Tuhan mengasihi kita apa adanya. Orang yang lumpuh, orang yang buta, seorang wanita yang hendak melahirkan penuh dengan penderitaan sebelum dia melahirkan. Semua orang masing-masing punya pergumulan dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, aku baik-baik saja kok. Tidak. Kita perlu jujur kepada Tuhan. Kita semua sedang tidak baik-baik juga. Tidak hanya baik-baik saja. Dan di saat-saat seperti ini, kita butuh Tuhan. Kita perlu berdoa dan minta Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan akan memberikan pada kita apa yang kita butuhkan dan selalu tepat pada waktunya. Dan itulah sukacita yang perlu kita miliki. Setiap kali kita merayakan atau mengikuti perayaan Ekaristi, haruslah menjadi saat penuh sukacita. Selain kita bersyukur, sukacita itu perlu kita miliki karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, memberi Yesus Kristus putranya untuk kita. Sang penyelamat, satu-satunya penyelamat itu menjadi
milik kita. Kita mendengar dia menyapa kita dalam bacaan-bacaan kitab suci. Kita juga menerima tubuh Kristus dalam komuni kudus. Betapa Tuhan mengasihi kita. Dan itulah alasan mengapa kita perlu bersukacita. Amin. Amin. Poin yang terakhir, poin yang kedua. Saya tertarik dengan anak Timeus ini. Bartimeus. Tadi sekurang-kurangnya 2 kali saya mengingatkan, ini orang memang merupakan gambaran dari kehidupan kita. Karena apa? Dia miskin dan buta. Miskin dan buta. Dan dia hanya duduk di pinggir jalan. Bisa juga karena ada penolakan di rumahnya sampai dia duduk di pinggir jalan. Bisa terjadi seperti itu. Maka saya mengatakan inilah gambaran kehidupan kita. Miskin dan buta ini. Tapi hal yang menarik adalah di saat-saat yang sulit bagi dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Ketika dia mendengar tentang Yesus, apa yang dilakukan? Dia memanggil Tuhan. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Dia tidak mengatakan, Yesus putra Daud, aku lagi di sini. Tapi dia mengatakan, kasihanilah aku. Waduh, sungguh sebuah doa yang luar biasa ini. Kasihanilah aku. Dia sangat membutuhkan Yesus. Putra Daud, kasihanilah aku. Rabuni, aku mau melihat. Dan ketika Yesus menyapa dia, apa reaksi dari Bartimeus ini, anak Timeus? Pertama, dia melepaskan jubahnya. Jubah adalah pakaian atau gaun yang menutupi tubuhnya. Sangat penting bagi dia. Apalagi dia seorang yang miskin. Tapi dia tinggalkan itu. Karena dia percaya dia pasti mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Maka dia rela untuk meninggalkan. Katakan saja dia ketika bertemu dengan Tuhan, dia merelakan jubahnya, hidupnya yang lama dia tinggalkan. Dan dia mau bertemu dengan Yesus, satu-satunya penyelamat. Itu reaksi pertama dari Bartimeus. Reaksi yang kedua adalah kepasrahan dari anak Timeus atau Bartimeus ini kepada Tuhan. Tuhan, saya mau, Rabuni, saya mau melihat. Sebuah bentuk kepasrahan. Bukan lagi menjadi andalan dirinya sendiri. Saya bisa sembuh kok, saya bisa sembuh kok. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dan itu luar biasa. Kenapa dia mengandalkan Tuhan? Karena dia punya iman. Maka Yesus mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Anak Timeus ini menjadi guru kehidupan bagi kita. Kenapa saya mengatakan dia bisa menjadi guru kehidupan bagi kita? Karena untuk bisa mengikuti Yesus, untuk bisa menerima Yesus sebagai satu-satunya penyelamat kita, kita harus berani meninggalkan hidup kita yang lama. Meninggalkan jubah yang bisa membelenggu fisik kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tinggalkan, padahal sangat berharga. Dia tinggalkan untuk bertemu dengan Yesus. Apakah kita berani untuk meninggalkan segala sesuatu untuk bisa berjumpa dengan Yesus? Apakah ketika kita bergumul dengan kehidupan sakit penyakit yang kita alami, kelumpuhan, kebutaan yang kita alami, apakah kita berani untuk meninggalkan keegoisan diri kita dan kita berpasrah sepenuhnya pada Tuhan? Kita belajar dari anak Timeus ini yang begitu luar biasa. Tidak tanggung-tanggung. Apapun rintangan yang ada di depan dia, dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia berani, dia tinggalkan segala-galanya,
dan bersatu dengan Tuhan. Dan bagian terakhir dari Injil sangat menarik. Dia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika kita bisa seperti Bartimeus, betapa bahagianya kita. Kita bisa menjadi pengikut Yesus Kristus kemanapun dia pergi. Apakah kita bisa? Saya yakin kita pasti bisa. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita, karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Saudari-saudaraku, setelah kita mendengarkan sabda, kita merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Dia juga yang menjamah dan menyembuhkan kita. Maka mari kita melanjutkan ibadat suci kita ini. Kita menyatakan iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan doa, aku percaya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudari dan saudara terkasih, Tuhan bersabda bahwa iman kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa agar selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan di dalam keselamatannya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa memberkati usaha pimpinan gerejanya untuk mengajak kita makin mengimani Yesus serta membuka mata hati dan budi akan kekayaan ajarannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang memegang pemerintahan, semoga Allah Bapa mendampingi para pejabat pemerintahan agar selalu memperjuangkan kesejahteraan umum dan terutama memperhatikan kaum kecil dan papa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang difabel, semoga Allah Bapa membuka kebutaan hati kita terhadap keperluan sesama dan selalu memperhatikannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, di sekitar kami begitu banyak orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Banyak kali kami juga menjadi buta untuk memandang mereka atau melakukan kekerasan-kekerasan verbal berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Dalam peran Ekaristi ini kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau mengampuni kami dan membaharui kami masing-masing untuk semakin terbuka mengasihi mereka dengan kasih-Mu sendiri. Untuk intensi ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak dan menyampaikan pada Tuhan intensi-intensi pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah mengaruniakan iman dan kasih dalam hidup kami sehari-hari. Maka tinggallah beserta kami dan tuntunlah langkah hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bukan bunga segar yang ku hantar,
persembahan di altar-Mu. Hanya untayan bunga pengabdian yang layu oleh keringnya jiwa. Hati ini menyembah-Mu, jiwa ini berserah padamu. Berilah kami cinta dan rahmat, cukup sudah untuk jadi berkat. Bukan seonggok harta ku hantar, terimalah Tuhan jadi persembahan. Hanya regangkan harapan dan cinta yang ku raju dengan benang kasih. Hati ini menyembah-Mu, jiwa ini berserah padamu. Berilah kami cinta dan rahmat, cukup sudah untuk jadi berkat. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan dalam perayaan Ekaristi ini, dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami semua dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihan-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara terkasih, mari kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Ku percaya padamu, Allah menjadi manusia. Ku percaya sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Roti hidup dari surga yang memberi hidup pada dunia, yang datang padamu takkan lapar lagi, yang percaya kepadamu takkan haus lagi. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putramu Yesus Kristus yang telah kami terima ini memampukan kami semua untuk melihat kehadiranmu dalam diri sesama kami, sehingga kami juga tergerak hati untuk melayani mereka, dan kelak Kau perkenankan kami semua boleh memasuki kehidupan abadi bersamamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan satu kali salam Maria
untuk semua intensi kita melalui perantaran Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpuji